Kemudian hati-hati yang harus diperhatikan adalah ini memang termasuk ke dalam al-lahnul khafi ya, atau kesalahan yang samar yang kadang mungkin tidak disengaja atau tidak disadari, yaitu apa? Ketika kita menahan mad di sini ya, kadang kita suka masuk suara kita, udara kita ke hidung. Nah, itu tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Zid 'alaihi warattilil Qur'ana tartila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat Quran dimanapun Anda berada, pada video kali ini kita akan belajar mengurai beberapa hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Baqarah. Kita akan mulai dari ayat yang pertama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ya, ini pada ayat yang pertama ini adalah termasuk huruf-huruf fawatihus suwar ya. Huruf yang dibaca hijaiyahnya. Jadi ini tidak dibaca alama tapi dibaca huruf asli hijaiyahnya. Ini alif ya, alif dibaca tidak panjang, alif pendek saja. Kemudian lamnya ini dibaca 6 harokat ya. Ini namanya adalah mad lazim mutsaqal harfi ya, dibaca 6 harokat. Kemudian ketika akan habis ya 6 harokatnya langsung tasdid ke huruf mim ya. Dan di sini ada ditahan ya. Lam ya. Jadi gampangnya M-nya ditahan, jadi tidak langsung mim begitu. Jadi tidak langsung alif lam mim. Nah, tidak begitu, tapi alif lam ya, ditahan sekitar 3 ketukan ya. Lam ya, jadi M-nya ditahan dulu, jangan langsung mim. Kemudian mimnya ini juga sama 6 harokat ya, hanya beda istilahnya, yaitu ini mad lazim mukhaffaf harfi ya. Alif lam mim. Za di sini ada mad dibaca 2 harokat ya. Ini mad tabi'i ya, mad asli. Apabila ada fathah berdiri ya selain pada hamzah, maka itu dikembalikan ke mad tabi'i, dibacanya 2 harokat ya. Dan 2 harokat ini harus dicatat. Rumus bacanya itu di ayun aja ya. Jadi jangan sampai offset kepanjangan. Dzalikal kitabu. Nah, itu jangan sampai kepanjangan, tapi cukup 1 kali ayunan ya, itu 2 ketukan. Jadi gampangnya seperti itu. Dza ya. Dzalikal kitabu. Jadi jangan kepanjangan untuk yang 2 harokat ini. Dzalikal kitabu la. Ya, ini sama ya, ini 2 harokat. Yang tak juga 2 harokat, ini la juga sama 2 harokat. Ini juga sama ya, mad tabi'i, ada alif setelah fathah. La raiba fi. Ini ada tanda titik 3 ini ya. Ini namanya titik 3 mu'anaqah. Ini waqaf yang kita boleh milih berhentinya mau di mana ya. Jika berhenti di salah satu, maka di satu yang lain kita tidak berhenti ya, wasol dilanjut. Jadi kalau kita mau memilih berhenti di sini ya, di fihi ini, maka di roiba kita tidak berhenti ya. Nah, ini roinya haraf lin
ya, haraf lin kalau kita mau berhenti di fihi. Jadi roinya tidak mad, tidak panjang. Lain halnya kalau di roiba ini kita mau berhenti, ya, maka roinya ini menjadi mad, ya, madlin namanya. Jadi contoh kalau kita mau berhenti di sini, Dzalikal kitabu la raib. Nah, roinya menjadi madlin, ya, panjangnya 6 harokat. Kalau berhenti di sini maka di fihi kita tidak berhenti, ya. La raib, dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin, ya. Nah, seperti itu kalau kita memilih berhenti di raib, ya, roinya menjadi mad dan fihi-nya di wasol atau dibaca lanjut disambung begitu. Tapi kalau seperti tadi di awal kita mau berhenti di fihi, maka roinya pendek, ya, haraf lin. Dzalikal kitabu la raiba fih. Nah, fi-nya menjadi mad arud lisukun karena bertemu huruf yang disukunkan. Jadi haknya menjadi sukun begitu. Tadi kalau fihi ini disambung di wasol, ya, fi-nya 2 harokat saja. Fihi hudan. Nah, fihi hudal lil muttaqin. Tapi kalau mau berhenti di sini waqaf, maka fi-nya menjadi panjang 6 harokat dan haknya sukun atau mati, ya, seperti itu. Hudal di sini ada tanwin bertemu lam. Ini hukumnya idgham bila gunah, ya, idgham bila gunah. Jadi hudal lil, ya, di sini jangan ditahan terlalu lama, jangan hudal lil, ya, tapi langsung saja diidghamkan tanwinnya, n-nya ke huruf lam. Hudal lil muttaqin. Di sini ada mad arid lis sukun, ya. Kalau mau berhenti, ya, jadi dibaca 6 harokat. Lain halnya kalau kita mau wasol, ya, mau dibaca bersambung, maka qi-nya 2 harokat saja, ya, kembali ke mad tabi'i. Seperti ini contohnya, hudal lil muttaqina alladzina. Nah, begitu, ya, kalau mau dibaca wasol, ya. Dan ini hamzahnya hamzah wasol. Kalau mau dibaca wasol maka hamzahnya tidak dibaca, ya. Lain halnya kalau kita di sini waqaf atau berhenti, maka hamzahnya dibaca, ya, ketika memulai ayat yang ketiga ini, ya. Jadi contoh, hudal lil muttaqin. Ini berhenti, q-nya panjang 6 harokat, dan ketika di sini alladzina yu'minuna, begitu, ya. Jadi a-nya hamzahnya dibaca, ya. Kemudian hati-hati yang harus diperhatikan adalah ini memang termasuk ke dalam al-lahnul khafi, ya, atau kesalahan yang samar yang kadang mungkin tidak disengaja atau tidak disadari, yaitu apa? Ketika kita menahan mad di sini, ya, dibaca mad panjang, kadang kita suka masuk suara kita, udara kita ke hidung. Nah, itu tidak boleh, ya. Seperti ini contohnya, hudal lil muttaqin. Nah, ya, kalau orang Sunda bilang itu ngirung, ya. Mad itu ke al-jauf, ya, rongga mulut, ya, larinya. Kalau nanti hidung al-khayshum itu untuk gunnah. Jadi hati-hati di sini, jangan sampai qi, ya, tapi hudal lil muttaqin, ya, ke rongga mulut semuanya. Alladzina. Nah, di sini ada ya sukun, ya. Maaf kalau di mushaf Bapak Ibu mungkin ada sukunnya, ya. Di sini mungkin tidak termasukkan, tidak terketik, ya, mohon maaf.
Ini ada ya sukun setelah kasroh, mad tabi'i 2 harokat dibacanya ya. Ingat 2 harokat, jangan sampai kepanjangan ya, cukup bacanya di ayun aja ya, seperti itu. Alladzina yu'minuna, sama ini juga mad tabi'i, ada waw sukun setelah huruf berbaris dhammah ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, bil di sini ada alif lam al-qamariyah, dibaca jelas ya lamnya, hati-hati jangan sampai memantul bil. Nah, jangan begitu ya, bil ghai, atau jangan juga ditahan terlalu lama bil ghai, atau jangan juga terputus bacanya, tertahan ya, bil ghaibi. Nah, ya tapi langsung bil ghaibi. Di sini ada haraf lin ya, ya sukun setelah fathah di tengah kalimah. Bil ghaibi wa yuqi, mad tabi'i lagi, mad tabi'i 2 harokat juga, wa yuqimunas. Di sini ada alif lam as-samsiyah ya, alif lamnya tidak dibaca, diidghamkan langsung ke huruf shad ya, di sini yang bertasdid. Wa yuqimunas sholata ya, lamnya ini di baris fathah, fathah berdiri ya, ini dibaca 2 harokat kembali ke mad tabi'i ya. Di sini fathahnya di lam ya, bukan di waw. Jadi dibaca 2 harokat, wa yuqimunas sholata, sementara huruf wawnya ini dianggap tidak ada ya. Wa yuqimunas sholata wa mim. Nah, di sini ada gunnah ditahan. Wa mim ya, wa mimma. Ini ada mad tabi'i alif setelah fathah ya, 2 harokat. Wa mimma razaqa. Ro-nya ro tafkhim, ro dibaca tebal ya, karena ro di baris fathah. Ro. Wa mimma razaqa. Ada qaf ya disukun. Ini qalqalah. Qalqalah hurufnya ada 5, qaf, ta, ba, jim, dal. Jadi jika ada salah satu dari kelima huruf itu ya kita temukan di sukun, itu kita harus memantul bacanya. Razaqnahum. Nah, mad tabi'i hum, di sini ada hukum mim sukun ya, mim sukun lihat bertemu huruf apa ya, menghadapi huruf apa. Di sini bertemu huruf ya ya. Maka ini namanya idhar syafawi. Ya, idhar syafawi itu hurufnya ada 26 ya, cara menghafalnya gampang selain mim dan ba. Jadi apabila ada mim sukun bertemu seluruh huruf hijaiyah selain mim dan ba ya, maka disebut idhar syafawi ya. Ini huruf ya. Dan rumus bacanya idhar itu 3T ya, tidak mengalir, tidak tertahan, dan tidak memantul ya. Jadi tidak boleh razaqnahum yu. Nah, tidak begitu. Atau tertahan razaqnahum yunfiqun. Nah, jangan ada jeda di sininya ya. Atau memantul razaqnahum yung. Nah, tidak boleh seperti itu. Tapi langsung dibacanya ya, jelas dan langsung. Razaqnahum yung. Di sini ada nun sukun bertemu fa. Ya, ini hukum ikhfa. Ya. Yunfi. Ya, ada gunahnya juga dalam ikhfa itu. Jadi tidak boleh terburu-buru yunfi, tapi harus ditahan dulu. Ya, gitu, ditahan sekitar 3 harokat ya. Razaqnahum yunfiqun. Nah, di sini waqaf. Kalau kita mau waqaf di sini berhenti, maka kun dibaca 6 harokat. Mad arid lis sukun. Dan selalu waspada, hati-hati jangan sampai
suara dan udaranya nyasar ke rongga hidung ya. Yunfiqu, nah tidak boleh ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, begitu ya. Walladzina, di sini ada ya sukun setelah kasroh mad tabi'i. Yu'minuna, mad tabi'i lagi nu-nya ya. Bima, nah di sini ada hukum mad jaiz munfasil. Ada mad ya bertemu hamzah. Nah, secara kasat mata mad jaiz munfasil ini bisa dilihat hamzahnya hamzah berdiri ya. Jadi gampangnya kalau ada ketemu tanda alis bertemu hamzahnya yang berdiri seperti ini ya, ini namanya mad jaiz munfasil ya. Secara istilah sebabnya adalah ada mad bertemu hamzah dalam dua kalimat, dalam kalimat yang berlainan ya, maka disebut munfasil, infisal, terpisah ya. Apa yang terpisah? Mad dan hamzahnya dalam kalimat yang berbeda ya. Nanti ada lagi ada mad wajib muttasil namanya ya. Itu biasanya terlihat ada tanda alis hamzahnya, hamzah yang seperti ini nih. Nah ya, tapi tidak ada yang berdiri. Nah itu mad wajib. Kalau ini mad jaiz munfasil. Berapa harakat panjangnya? Panjangnya 5 harokat ya. Jadi ditahan lebih lama dari mad tabi'i. Kalau tadi mad tabi'i cukup di ayun aja. Kalau mad jaiz, nah ini 5 harokat. 5 harokat ini lamain aja ya, jadi lebih lama ditahannya. Bima, nah begitu ya. Bima, di sini ada hukum ikhfa lagi, nun sukun bertemu za ya, zai. Jadi huruf ikhfa itu ada 15 ya. Tadi kita sudah temukan fa. Nah, ini ada za ya. Bima unzila ilai, haraf lin lagi karena ada ya sukun di tengah kalimat dan kita tidak wakafkan ya. Kalau mau diwakafkan menjadi madlin, menjadi panjang. Unzila ilaika wa ma, di sini ma ada mad jaiz munfasil lagi ya. Mad bertemu hamzah dalam dua kalimat berlainan. Ikhfa, nun sukun bertemu za. Unzila min, ada ikhfa lagi ya. Nah ini mungkin ada sedikit perbedaan bunyi ya tadi antara yunfi walaupun sama-sama begitu. Ini unzi, nah ini min ya, karena salah satu rumus ikhfa itu adalah ketika membacanya dan ketika ada gunnah ya, maka kita sudah bersiap di makhraj huruf berikutnya. Ini yang kita hadapi huruf qaf, maka ketika kita membaca ming, makhrajnya sudah di huruf qa, siap-siap ya, sehingga lebih tebal kedengarannya. Ming, seperti itu ya, sudah di makhraj, siap-siap di makhraj huruf qaf. Min qab, qalqalah ya, ba sukun. Qablika wa bil akhirah, ra tafkhim, ra dibaca tebal. Wa bil akhirati hum, idhar syafawi, mim sukun bertemu ya selain mim dan ba. Ingat ketika mim sukun bertemu huruf selain dan ba, maka itu idhar syafawi. Hum yuqinun ya, mad aridlis sukun ya. Mungkin video kali ini sampai ayat keempat dulu ya. Insya Allah kita akan lanjutkan mengurai hukum tajwidnya pada ayat berikutnya di video yang lain ya. Agar tidak ketinggalan informasi dari channel ini, maka silakan
nyalakan tanda loncengnya, dan jangan lupa dukung channelnya agar terus berkembang dengan subscribe, dan apabila dirasa bermanfaat silakan bisa dibagikan ke yang lain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.